Selamat pagi, jemaat sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita lebih dulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, Jumat, tanggal 21 Januari 2022, terambil dari kitab Mazmur pasal 81, ayat 12-13. Firman Tuhan berkata, "Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Aledang ditangihon bangsokku suaraki, jaladang diolo Israel ahu. Jadi hupasopu maibana ditakang ni rohanai, gabe di ihut-ihut nasida ma lomo-lomo ni roha nasida." Demikian bunyi firman Tuhan. Topik: mengabaikan suara Tuhan dan mengikuti rencananya sendiri. Jemaat Kristus yang saya kasihi, telinga merupakan pintu masuknya semua informasi ke dalam diri kita. Hal-hal apa yang menjadi kesukaan kita untuk mendengar dari telinga kita? Apakah kita lebih suka mendengar hal-hal yang baik, yang positif, yang memotivasi dan menginspirasi hidup kita? Atau sebaliknya, kita lebih suka mendengar hal-hal yang buruk dan negatif dalam hidup ini? Mendengar merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan dan pertumbuhan rohani orang percaya. Iman yang kita miliki dimulai dari mendengar firman Allah. Roma 10 ayat 17. Demikian pula, iman itu dapat disesatkan ataupun dibimbing ke jalan yang benar melalui apa yang kita dengar. Mazmur 81 ini menekankan pentingnya sikap hati untuk mendengar dan dampak yang ditimbulkan dari pendengaran akan firman Tuhan. Mazmur ini merupakan seruan bagi bangsa Israel untuk mendengar, karena mendengar adalah dasar bagi bangsa Israel untuk masuk ke dalam ketetapan Allah dan syarat untuk dapat menghayati perjanjian antara Allah dengan mereka. Ayat 6b-11. Sejarah perjanjian antara Allah dengan mereka diawali dengan perintah untuk mendengar. Ulangan 6 ayat 4. Tetapi di sepanjang sejarah Israel, secara berulang-ulang terjadi penolakan untuk mendengar. Ayat 12. Bagi bangsa Israel, menolak untuk mendengarkan Tuhan adalah sama dengan menolak kuasa Tuhan. Dan itu berarti menolak keselamatan yang Tuhan berikan bagi mereka. Bisa kita lihat di ayat 13-17. Alkitab mengungkapkan bahwa umatnya tidak mendengarkan suaranya, bahwa mereka tidak peduli dengan firman-Nya. Orang-orang Israel menurut firman Tuhan ini tidak suka kepadanya. Oleh sebab itu, maka Dia membiarkan saja mereka hidup dalam kedegilan hati mereka. Tuhan membiarkan mereka berjalan mengikuti rencananya mereka sendiri, dan akibatnya mereka mengalami kesusahan, penderitaan, dan jauh dari berkat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ada seorang pria yang rajin pergi ke gereja. Ia suka mendengar khotbah yang bagus dan mendiskusikan kebenaran Alkitab. Ia dan keluarganya setia mengikuti kebaktian 2 kali setiap hari Minggu. Namun di rumahnya, pria ini adalah seorang yang kejam. Bahkan ia pernah memukul istrinya. Ketika mengetahui hal itu, pendetanya mencoba berbicara dengannya.
Ia memperingatkan bahwa jika pria itu terus melakukan kekerasan, suatu kali kelak ia akan menjadi orang yang kesepian dan tidak dicintai. Namun teguran itu tidak dihiraukan. Akhirnya istrinya meninggalkannya dan para putrinya yang sudah menikah menolaknya. Perkataan pendetanya benar-benar menjadi kenyataan. Saat ini ia kesepian dan ditolak oleh keluarganya. Saudaraku semuanya di dalam Yesus Kristus, dalam hidup ini tidak cukup kalau hanya mendengarkan firman Tuhan saja, tetapi tidak mau untuk melakukan firman Tuhan yang sudah didengarkan. Karena bukan saja Tuhan yang akan menjadi lawan kita, orang-orang terdekat di sekitar kita juga akan menjauh dan tidak menghiraukan kita. Karena itu marilah kita untuk menjadi pendengar sekaligus pelaku firman-Nya. Kiranya kedua telinga dan hati kita terbuka untuk mendengarkan kebenaran, nasihat dan teguran Tuhan, sekalipun kebenaran dan teguran Tuhan itu tidak menyenangkan hati kita. Penulis kitab Amsal menulis, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Amsal 10 ayat 17. Sekeras apapun sebuah kebenaran selalu menuntun kita menuju jalan kehidupan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami orang percaya untuk mau taat mendengarkan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman-Mu dalam kehidupan kami. Karena ketaatan kepada firman-Mu membawa kami kepada berkat-berkat-Mu. Ya Bapa, berkatilah setiap yang berulang tahun hari ini. Sembuhkanlah yang sakit dan juga yang terkena virus COVID-19. Hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami setiap pribadi dan keluarga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap semangat, dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.